Bitcoin tuh sama kayak kecoa bro, susah matinya. Makin lama makin orang-orang makin lama makin kesini orang-orang pada beli, dan semua orang pada ngomongin Bitcoin. Terus di sosial media juga berita-berita pada banyak banget tuh ngebahas tentang Bitcoin. JP Morgan CEO Jamie Dimon says that clients can now buy the cryptocurrency, but it doesn't mean he's buying it himself. The market also seeing outsized gains this morning. Ether has eclipsed Bitcoin's rise of 30% in the last 7 days, and Solana's market cap. How do you feel about a company like a GameStop putting it on its balance sheet, maybe playing a little bit of a Michael Saylor game? I don't know. And whether you think that's coming to corporate America writ large? I think it is. The really interesting thing with Bitcoin is the incentives that were baked in 16 plus years ago, and now you see it play in such an incredible way. We had a lot of concentration with strategy. Dan kayak kecoa, kenapa? Karena memang makin kesini tuh susah gitu dihentikan. Dan bahkan kayak perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara tuh pada beli gitu Bitcoin ini. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar kayak MicroStrategy, Tesla, terus institusi besar kayak BlackRock yang punya alokasi miliaran dolar US dollar itu tuh pada beli Bitcoin. Dan kenapa tuh orang-orang tuh pada euforia nih, gue lihat sekarang tuh pada beli Bitcoin ini sendiri gitu. Jadi kalau kita kilas balik di tahun 2008, awal terciptanya Bitcoin ini kan sebetulnya dari anonymous name ya, yang namanya tuh Satoshi Nakamoto. Ya gue nggak tahu lah ini orang Jepang atau institusi atau suatu perusahaan. Ya pokoknya sampai sekarang nih orang nggak kedetek gitu, nggak tahu ini beneran orang atau enggak gitu. Nah si Satoshi Nakamoto ini dia itu ngasih ke publik, ngasih ke dunia ini tuh white paper yang namanya tuh white paper Bitcoin ya, dan ini cuman berisi 9 lembar. Jadi dijelaskan di white paper itu adalah cara kerjanya Bitcoin itu seperti apa, dan dijelasin secara detail ini fungsinya buat apa dan apa sih Bitcoin ini gitu. Lu bisa cek di bitcoin.org. Nah, di situ ada sebuah website dan lu bisa download white papernya dan lu bisa baca sendiri di situ. Versi originalnya sih udah bahasa Inggris ya, tapi udah ditranslate sama orang Indo. Jadi lu bisa lah memahami si white papernya ini. Jadi di situ ngejelasin cara kerjanya dan secara detail fungsinya itu si Bitcoin itu buat apa. Nah, si Satoshi Nakamoto itu ngasih kita itu white paper Bitcoinnya ini, dan white papernya Bitcoin ini itu di tahun 2008 dikasih dan di 2009 Bitcoin ini dirilis. Nah di 2009 ini itu harganya tuh berapa sen dolar, tuh nggak nyampe $1. Experiments in modern history, but it did take time. After its January 2009 release, the first real market price of Bitcoin didn't even materialize until 9 months later in October, where 5,050 coins were sold for just $5.02 in total, giving each Bitcoin a rate of 0.00099 cents, or about 1/20th of 1 penny, a pittance. Dan lebih gilanya lagi nih, sampai saat ini tuh sampai hampir 110k dolar ya, itu hampir nyaris 2 miliar rupiah per tahun ini ya, karena udah cetak KTH lagi di bulan kemarin. Dan dari $0 ke 2 miliar itu menurut gue return yang sangat fantastis sekali. Nilai Bitcoinnya itu lebih bullish, lebih gila-gilaan dibanding properti, saham, atau deposito, dibandingin aset kelas yang lain ya. Jadi menariknya nih, si Satoshi Nakamoto ini sebetulnya ya kenapa sih ngasih ini, dan gue kira tuh si Satoshi Nakamoto tuh dia memang penciptanya,
Tapi sebenarnya yang benar-benar merealisasikan si proyek itu tuh sebetulnya tuh masyarakat luas lah. Jadi lu bisa lihat di github.com itu sebetulnya repository tempat orang-orang naruh codingan atau programmer tuh naruh codingan di dalam si satu repository. Nah, kayak Google Drive-nya programmer lah. Jadi di situ lo terdapat kode-kode dari programmer yang lain dan itu bisa berkolaborasi gitu. Nah, lo bisa cek di github.com/bitcoin. Nah, di situ banyak developer antar negara dari seluruh dunia itu gotong royong buat bikin environment ekosistem si Bitcoin ini. Dan gue cek itu di repositorinya di GitHub. Itu rilis pertama kali untuk code-nya itu di tahun 2009 dan sampai sekarang tuh masih aktif gitu. Dan udah banyak ratusan developer tuh itu yang bikin ekosistemnya ini sendiri gitu. Dan menariknya orang-orang tuh pada percaya gitu. Yang dari 2009 ini nggak tahu, maksudnya nggak ada valuasinya, nggak ada value-nya gitu. Ini barang nggak ada harganya, sampai di tahun ini itu udah miliaran rupiah gitu harganya per satu koinnya. Dan menariknya di sekarang sih gue lihat orang-orang pada euforia ya, pada banyak ngomongin dan pada beli, dan bahkan kayak perusahaan besar itu pada beli si Bitcoin ini sebagai cadangan kasnya dia. Jadi ada balance sheet-nya dia, ada balance sheet mereka di perusahaan-perusahaan besar ini itu beli Bitcoin sebagai cadangan alokasi asetnya mereka lah gitu. Dan kalau kita lihat kayak MicroStrategy itu udah punya ribuan Bitcoin di dalam si balance sheet-nya. Jadi lu bisa lihat juga di MicroStrategy di websitenya mereka sekarang udah berubah namanya Strategi. Mereka tuh nge-publish belinya berapa, di harga berapa, dan itu lu bisa lihat gitu. Dan gue pun sebetulnya agak skeptis dan bingung ya, kenapa sih orang-orang pada beli ini Bitcoin gitu, dan perusahaan-perusahaan besar ya kayak Tesla, terus kayak MicroStrategy kan orang di balik itu kan sebetulnya kalau orang pinter ya, mereka tuh ada conviction gitu pada beli Bitcoin ini. Nah, dan banyak juga belinya gitu, itu miliaran dolar AS gitu, miliaran dolar yang digelontorin untuk beli suatu barang gitu. Dan mereka percaya gitu akan si Bitcoin ini. Nah, jadi kenapa sih kayak perusahaan besar kepada beli ini barang gitu, beli si Bitcoin ini sendiri. Jadi ya kalau kita lihat ya di dalam si Bitcoin ini kan sebetulnya dia itu cryptocurrency awalnya, tapi sekarang gua ngeliatnya sih dari perspektif yang berbeda ya. Jadi sama kayak aset plus, kayak deposito, kayak properti atau obligasi gitu. Dan memang banyak keunggulan di dalam si Bitcoin ini. Yang pertama adalah dia tuh kelangkaan. Jadi si Satoshi Nakamoto yang foundernya Bitcoin, yang bikin Bitcoin ini, dia tuh nge-state bahwa cuman ada 21 juta blok atau 21 juta unit Bitcoin yang ada di dunia ini. Jadi lu nggak bisa nambah dan nggak bisa ngurangin. Even foundernya tuh pun nggak bisa otomatis ini sendiri gitu. Dan karena faktor kelangkaannya ini juga, jadi orang-orang tuh pada mau beli. Karena beda halnya kayak fiat money atau uang, itu bisa dicetak kapanpun. Contoh kayak dolar dari tahun 1970, dolar USA itu udah nggak pernah lagi cetak based on dari underlying-nya emas. Jadi dulu kita mau cetak uang, itu harus ada underlying-nya, harus ada backbone-nya lah gitu. Jadi contoh lo harus 100 gram emas, lo mau cetak uang nih, $100, ya itu harus sama dengan senilai dengan emas yang lo miliki gitu. Tapi ketika zamannya Nixon dulu, di tahun 1970, itu cetak uang dolar itu nggak pernah lagi pakai emas. Jadi ya udah, terserah aja bank sentralnya mereka juga bisa bisa cetak uang semuanya mereka kapanpun dan berapapun gitu.
Dan belum 21 juta unit yang Bitcoinnya ini kan baru yang bisa ditambang kan baru cuma yang baru ada itu baru 19 jutaan lah. Udah mendekati 20 jutaan dan sisa ada 1 jutaan lagi Bitcoin yang belum ditemukan lah yang dimainin. Ini harganya aja udah hampir 2 miliar. 2 miliar rupiah ya. Dan ini kan unit dari Bitcoin ini kan cuma 21 juta. Lu bayangin kalau misalkan 21 juta unit ini itu direbutin sama semua warga dunia gitu, yang di dunia itu kurang lebih ya kita punya 2 miliar orang ya di bumi. Kalau 2 miliar versus 21 juta unit, lu bayangin seberapa gila harganya lagi tuh ketika itu terjadi gitu. Seberapa naiknya dan tingginya lagi tuh harga Bitcoin per satu koinnya. Karena ngeliat dari tahun 2009 dari 0 sen atau dari 1 sen dia naik 10 dolar, naik 100 dolar, naik 1000, 60.000 sampai sekarang 100.000 dolar, itu gila banget sih. Naiknya tuh lebih tinggi banget dibandingnya properti ataupun deposito gitu atau obligasi negara yang lain. Dan faktor kedua itu adalah memang dia volatilitasnya tinggi dan dia liquid. Jadi karena global ya, global antar negara semua bisa mengakses ke cryptocurrency-nya ini, ke Bitcoin-nya ini. Jadi orang-orang tuh bisa jual beli antar negara. Even walaupun ya di negara manapun lu bisa jual Bitcoin-nya. Jadi perusahaan kalau misalkan butuh uang, ya dia tinggal cairin Bitcoin-nya aja gitu. Kayak contoh butuh untuk operasional atau dana darurat bagi perusahaannya, mereka bisa cairin Bitcoin-nya dia, melikuidasi Bitcoin-nya dia menjadi uang gitu. Dan harganya turun terus gitu. Dan makanya beda halnya kayak dolar yang sekarang lagi tiap tahun itu turun nilai intrinsiknya, Bitcoin malah naik terus. Jadi dia juga bisa disebut dengan emas digital ya, karena memang ya anti inflasi. Karena dia lawan inflasi ya dia masih menang, sama kayak halnya kayak emas. Karena emas ya dianggap sebagai aset yang anti inflasi gitu. Dan ketiga ini dia desentralisasi. Desentralisasi di sini jadi contoh gue mau transfer uang, gue punya bank BCA, terus teman gue punya bank BRI. Kalau sekarang sistemnya adalah ketika gue transfer dari rekening gue BCA ke BRI, itu harus ada pihak ketiga yang buat catat transaksi gue, yaitu adalah bank sentral. Jadi kalau mau ke transfer, jadi harus ada pihak ketiga yang mencatat dulu, baru diteruskan gitu. Nah si Bitcoin-nya ini karena dia ada fitur teknologi blockchain, jadi tidak ada pihak ketiga. Si blockchain-nya inilah sebetulnya teknologi yang mencatatkan bahwasannya gue transfer ke penerima yang lain lah gitu, atau ke teman gue. Jadi nggak ada bank sentral yang mencatat. Yang dicatatnya itu adalah dari si bloknya itu sendiri. Jadi gue mau transfer ke teman gue punya ada catatan transaksinya, teman gue punya catatan transaksinya. Kalau misalkan teman gue mau transfer ke yang lain, ke temannya yang lain, itu gue dapat catatannya, dia juga ada catatannya, dan temennya juga ada catatannya. Nah, ada catatannya. Jadi semua tuh punya key hash-nya lah, punya catatannya masing-masing gitu. Jadi punya buku pencatatannya masing-masing. Dan itu banyak orang yang punya catatan buku masing-masing, sampai jutaan orang sekarang penggunanya yang punya Bitcoin itu sendiri. Jadi ya karena itu teknologi yang menurut gue yang susah ya, maksud gue untuk di hack ya. Karena di tahun 2022 kemarin kayak FTX pernah fraud, itu karena crypto itu rungkat lah exchange-nya. Itu sebenarnya yang gue lihat bukan teknologi blockchain si Bitcoin-nya ini yang diserang, tapi exchange-nya, ini pasarnya yang diserang sama hackernya. Jadi nggak pernah gue lihat sampai sekarang itu hacker tuh nyerang teknologinya si Bitcoin. Dan even dia mau, si hacker itu mau nyerang Bitcoin, dia harus tuh
buka satu-satu kuncinya yang udah banyak ratusan orang, itu harus dibuka satu persatu, baru bisa buat dibalikin si transaksinya itu, jadi bisa dibobol untuk teknologinya. Ya lu bayangin aja kayak sekarang udah ratusan juta orang yang punya Bitcoin, dan lu harus satu-satu brute force, dan itu butuh waktu yang mungkin ya miliaran tahun ya, karena setiap pencatatan itu kan di generate SH256 itu pakai dienkripsi lah gitu, dienkripsi. Jadi untuk bobolnya itu ya lu harus satu-satu gitu ngebuka kunci hashnya di masing-masing orang ini. Dan karena memang dia desentralisasi, jadi tidak ada intervensi dari pihak lain kayak politik gitu. Kayak contoh kayak dolar itu contoh mata uang dolar atau mata uang rupiah. Mungkin BI itu bisa naikin atau turunin suku bunga, dan itu pun jadi impact ke rupiah kita juga gitu. Jadi ya karena tidak adanya intervensi dan pihak ketiga, ya ini benar-benar tidak ada gangguan gitu. Jadi memang transparan gitu desentralisasinya. Nah, jadi makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar ini itu pada beliin uang alokasi bagian dari cashnya mereka itu pada beli Bitcoin gitu. Karena keunggulan inilah makanya mereka tuh pada berani untuk beli Bitcoin, karena harganya yang naik terus dan anti inflasi, tidak diintervensi dari pihak manapun, dan ini membuat mereka ada conviction lah. Dan gue ngelihat kayak MicroStrategy itu kan di main behind the scene-nya kan sebetulnya kan Saylor ya. Terus Tesla itu kan ada Elon Musk. Mereka kan orang-orang pinter. Mereka nggak bego lah. Maksud gue ya kenapa gitu? Maksudnya pasti mereka pun ada convictionnya masing-masing ya. Kenapa orang-orang mereka itu tuh pada beli gitu si Bitcoin ini. Dan sebetulnya karena keunggulan si Bitcoin ini, apakah memang udah proven gitu, atau memang udah terbukti bahwasannya dia tuh bisa cuan dari dia beli Bitcoin, si perusahaan-perusahaan ini. Contoh kayak MSTR itu kan MicroStrategy. Mereka itu kan perusahaan teknologi ya. Mereka kan sebenarnya core-nya itu kan jualan software. Jadi jualan buat business intelligence itu yang dipakai di KFC atau di McD. Itu kliennya mereka. Nah, kalau misalkan dilihat pas lagi COVID kemarin, itu gue baca di kutipannya gue adopsi dari kutipannya dari artikel di investing.com. Itu ada yang pernah nulis bahwasannya ketika COVID-19 itu kan memang orang-orang tuh banyak banget di PHK. Perusahaan-perusahaan pada gulung tikar. Mereka pada bingung gitu. Ini kondisinya udah abnormal dan untuk grow-nya ini susah gitu. Jadi mereka tuh cari cara gimana untuk mengatasi krisis ini gitu. Ya, ketika di 2019 ketika COVID-19 kemarin itu si Michael Saylor ini tuh aware gini karena hal ini gitu. Dan di tahun itu si MicroStrategy itu punya uang cadangan $500 juta kalau nggak salah. Nah, dia mikir nih, alih-alih dia untuk investasikan ke unit yang lain atau buka perusahaannya, anak usahanya, atau buat gelontorin dana buat riset ke perusahaannya mereka atau akuisisi perusahaan-perusahaan yang lain buat biar dia bisa jadi growth untuk perusahaannya, si Michael Saylor malah justru beli Bitcoin. Ya daripada dia buyback perusahaannya atau dia mengembangin atau ekspansi untuk perusahaannya, dia malah milih buat beli Bitcoin. Jadi pertama kali itu MicroStrategy itu beli Bitcoin di tahun 2020. Jadi kan ketika COVID-19 itu di akhir 2019 dan 2020 itu MicroStrategy beli 250 juta beli Bitcoin senilai $250 juta.
itu di tahun 2020. Ya, ketika itu terjadi, nah disinilah journey-nya, pengalamannya MicroStrategy itu pada beli. Karena ngeliat dari story-nya, lihat dari mereka itu kan, mereka tuh rutin tiap beli tuh, tiap bulan itu beli Bitcoin terus loh. Dan gila sih, kalau menurut gue ya. Jadi cashnya mereka, perusahaannya itu dibeliin ke Bitcoin, terus mereka ngambil utang obligasi buat beli Bitcoin lagi. Ini udah kayak leverage, jadi mereka rela tuh ngutangin ke bank atau ngutangin ke investor-investor yang lain buat beli Bitcoin. Jadi kayak sahamnya dia diutangin, direpoin lagi, beli Bitcoin. Jadi tuh bener-bener dia agresif banget tuh buat beli Bitcoinnya. Bahkan belinya tuh pakai utang gitu. Dan dari 2020 sampai 2025, ya karena kan Bitcoinnya volatile ya, skema ini tuh masih berlanjut. Dan sampai saat ini, skema ini malah membuat si MicroStrategy ini untung besar. Untung besar adalah cuannya lebih gila gitu. Karena dari 5 tahun terakhir, harga sahamnya itu tuh naik ribuan persen. Itu gila, bayangin. Kayak, karena Bitcoinnya naik, harga valuasi perusahaannya juga ikutan naik. Karena banyak kan kekayaan dari perusahaannya itu dibeliin Bitcoin. Ya, tapi itu kan mereka belum menjual Bitcoinnya, tapi itu cuma untung di atas kertas. Tapi ya memang kalau kita lihat dari 5 tahun kemarin, dari 2020 sampai 2025, itu sahamnya tuh udah naik ribuan persen gitu. Dan kalau kita bandingin kayak saham Indonesia, kayak naik ribuan persen tuh jarang gitu maksudnya. Dari 5 tahun terakhir ya, naik ribuan persen kayak MSTR tuh jarang gitu. Dan ya we'll see aja apakah memang ini progresnya akan berlanjut apa enggak. Karena kalau seandainya harga Bitcoin ini drop, ya otomatis si MicroStrategy perusahaan juga bakal drop. Karena memang kekayaannya ya semuanya di situ lagi. Ibaratnya ya kasarnya seperti itu. Karena mereka memang agresif banget tiap bulan untuk beli, bahkan tuh pakai utang. Jadi itu sih sebetulnya kenapa si Michael Saylor tuh bener-bener conviction banget ke Bitcoin dan perusahaan-perusahaan besar. Ya contoh kayak BlackRock itu kan punya alokasi dana yang miliaran dolar AS ya, yang banyak banget. Itu kan institusi gede. Mereka nanganin nasabah tuh alokasinya udah gede banget. Dan sekarang kayak Metaplanet, perusahaan di Jepang itu pada beli. Bahkan negara-negara kayak El Salvador itu cadangan devisnya, cadangan kasnya mereka tuh, cadangan negara kasnya itu dibeliin untuk Bitcoin. US udah beli, udah jadiin reserve untuk cadangannya, dan Jepang udah mulai beli, Cina udah mulai beli. Ini menurut gue udah tinggal negara-negara lain itu buat ngadopsi beli untuk Bitcoin. Dan kalau misalkan memang semua negara dan semua institusi ini udah beli dan perusahaan-perusahaan besar ini udah pada beli Bitcoin, ya we'll see harganya tuh segimana gila gitu. Makanya kenapa gue coba untuk belajar dan coba untuk beli, ya seenggaknya cicil untuk Bitcoinnya sendiri, coba untuk ngerasain tuh feel-nya tuh apakah ini bener aset kelas yang oke gitu dibanding saham atau dibanding deposito yang lain. Jadi itu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Bye.